Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo kawan-kawan semuanya, apa kabarnya? Saya doakan ya, semoga baik-baik saja, sehat selalu, sehat dompetnya juga, sehat juga keluarganya. Ya, ya dalam rangka sekarang ini memerangi COVID-19 ya, COVID ya, bukan COVID. Nah, kali ini saya akan coba jelaskan ya, kenapa air radiator bisa habis, kenapa oli bisa menjadi teksturnya seperti susu. Jangan geli ya kalau saya bilang kayak gitu. Tapi memang benar, oli itu teksturnya bisa menjadi seperti susu apabila sudah tercampur air di AC ya, dengan panasnya mesin. Begitu juga dengan kenapa mesin bisa berhenti dikala temperatur mesinnya panas ya. Nanti saya ulas ya. Ya. Nah, kebetulan saya sudah bongkar mesin yang akibat dari temperatur panas ya. Nah, ini ada 4 silinder, 1, 2, 3, 4. Nah, ini kalau kita perhatikan piston yang nomor 3 ini, karena saya salah ya menghitungnya tadi, aturan dari sini 1, 2, 3, dan 4. Nah, ini warnanya coraknya agak berbeda nih, dan banyak airnya juga ya. Nah, kenapa bisa ke sini airnya? Padahal ini kan ruang bakar ya. Karena ini terjadi karena ada lengkungan di silinder headnya. Nah, ini silinder headnya. Nah, kenapa? Ini permukaannya melengkung. Nah, permukaannya jadi melengkung, jadi mengakibatkan si air masuk ke ruang kompresi. Ini jalur air ya, ini jalur air. Semuanya yang ini jalur air, ini jalur oli. Nah, ini jalur oli. Nah, baik, kita mulai. Kenapa airnya bisa masuk kompresi? Nah, secara otomatis kawan, karena ini paginya ya. Kalau permukaan silinder head ini dengan mesin ini seharusnya kan rata ini. Nah, karena terjadi lengkungan di titik tengahnya gini ya. Sebentar, agak gini ya, nih agak gini dia. Nah, agak apa ya namanya, cembung apa cekung ya, ya pokoknya begini ya. Ya, jadi terjadi rongga di antara head silinder ini. Nah, jadi airnya masuk ke ruang bakar. Nah, terjadinya air yang masuk di ruang bakar ini juga disertai dengan habisnya air radiatornya habis terus. Kenapa? Karena si radiator ini, jalur-jalur radiator, dia terhembus oleh kompresi yang naik turunnya dengan diiringi naik turunnya piston ya, 1, 2, 3, 4. Nah, tapi biasanya paling sering didominasi dengan nomor 2 dan 3. Karena apa? Titik lengkung biasanya di tengah. Nah, di tengah ya, ini ya, kita matinya di tengah. Jadi airnya masuk ke sini nih, radiator habis terus ya kan, airnya ditiup oleh kompresi ini kan naik nih. Nah, ini lubang air ya, ditiup terus, makanya air keluar dari tutup radiator. Kalau yang kalah biasanya ada yang radiatornya pecah, ada yang selangnya sampai copot ya, terjadi karena peningkatan tekanan di dalam air ya. Nah, satu lagi yang saya bilang tadi, terjadinya oli menjadi teksturnya menjadi seperti susu. Nah, begitu juga dengan hal tersebut diakibatkan oleh lengkungan di silinder head ini.
apabila ini sudah melengkung, nah apabila yang ini sudah melengkung, ini kan rongga oli ya, ini rongga oli, ini rongga oli. Ini kalau sudah melengkung silinder headnya, maka dia akan memasuki jalur oli. Nah, ini jalur air ya, ini jalur air dan ini jalur oli. Nah, dia akan nyebrang ke sini, airnya akan habis terus. Dan biasanya level disertai dengan level olinya. Kalau ada stick oli itu, kita misalkan biasanya standar segini, dia makin banyak olinya ya, karena ketambahan dengan air. Tapi yaitu tadi olinya sudah menjadi seperti susu ya. Nah, kali ini kita akan lakukan slip head ya, slip head untuk meminimalisir terjadinya lengkungan di head ini. Nanti kita akan bawa tukang bubut ya, kita akan proses. Kalau mau diganti ya tinggal ganti yang baru mungkin ya. Tapi kali ini kita akan slip head aja untuk mengatasi lengkungan di kompresinya. Ya, sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa ya di subscribe. Barangkali ada yang mau tanya, silahkan tanya di komentar. Ya, salam dari saya, Wawan Boyut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.